Memang yang Allah SWT itu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabati wa tabi'in wa li walidayya wa li walidikum wa ammatina wa ammatikum wa li masyayikhina wa masyayikhikum. Wassalamu ala mu'allif hadal kitab bi barakatihi wa karamatihi nasukallahumma barakata wasyafa'ah wal ijazah wassalam sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mublati. حي اذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت مسيلا وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نفيعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جناتي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kembali kajian untuk mengenal, mengetahui sedikit daripada profil para imam madhab. Ya, Imam Abu Hanifah kita sudah, Imam Malik sebagian sudah. Sekarang masih melanjutkan Imam Malik. Nanti setelah itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullah adalah imam ahlul hadis, imam Madinah. Imam yang imam Darul Hadis, ya, imam Darul Hadis yaitu di Madinah.
di mana beliau tidak kemana-mana, belajar di Madinah, fokus di Madinah, kemudian menjadi mufti di Madinah, jadi imam di Madinah, pengajar di Madinah, tidak kemana-mana. Makanya salah satu pijakan daripada mazhab Maliki adalah qaulu atau amalus sahabah, yaitu amalnya para sahabat, amalu ahli Madinah. Amal ahli Madinah itu menjadi pegangan daripada Imam Malik. Kalau ada orang Madinah melakukan satu ibadah, satu bentuk ibadah, cara-caranya seperti itu ya dijadikan sebagai standar. Karena Kanjeng Nabi hidup di Madinah, kemudian Abu Bakar di Madinah, para sahabat tabi'in banyak di Madinah, makanya ibadah mereka pasti mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal ahlul Madinah ini menjadi pegangan buat beliau gitu. Dan ini tidak diikuti oleh muridnya Imam Syafi'i. Ya. Lanjut. Imam Malik wa qad allafa radhiyallahu anhu al-Muwatta fi 40 sanah. Beliau mengarang salah satu kitab fenomenal ya, di dalam dunia Islam hingga saat ini, namanya kitab Al-Muwatta. Beliau karang kitab itu selama 40 tahun. Ngarang kitab Al-Muwatta 40 tahun. Gedenya seginilah ya, hanya satu jilid. Yang saya punya di rumah itu ya sebesar inilah Al-Muwatta. Itu dikarang selama 40 tahun. Itu dibolak-balik Pak. Kalau cuma ngarang tak selesai beres. Jadi beliau setiap menuangkan hadisnya selalu direnungkan, diteliti kembali terus ya istikharoi dan seterusnya. Sehingga semua yang ada di dalam kitab Muwatta hampir semua menjadi pegangan kaum muslimin di dunia lintas mazhab. Ya Al-Muwatta namanya. Jadi di dalam pegangan madhab Imam Malik di antara Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Amalu Ahlil Madinah, Qaulis Sahabi, Istihsan, terus Al-Hukmu Bisaddid Dhara'i', yaitu hukum untuk menolak sampai pada tingkatan yang untuk menutup pintu jalan yang menjadikan madarat lebih besar. Itu dijadikan sebagai pegangan juga. Terus Istishab wal Masalihil Mursalah. Dan yang paling terkenal, masyhur dalam mazhabnya adalah Amalu Ahlul Madinah dan Maslahah Al-Mursalah. Oke. Kayak misalkan nih, menulis harokat di Al-Quran atau titik di Al-Quran. Itu sebagai bentuk maslahah mursalah. Oke. Bukan bid'ah. Di dalam masa Nabi, Quran itu kan tulisannya kotak-kotak Pak. Kayak macam hot kufi. Enggak ada titik ba, ta, sa, tidak ada. Harokat ba di atas fathah ba. Ba di bawah kasroh bi. Ba dhammah di atas bu, babi bu. Tidak ada sama Nabi total. Jangankan harokat, titik saja enggak ada. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada loh, Pak. Berkembangnya ya. Jadi benar-benar Masya Allah. Itu buatan ulama semua. Imam Al-Faraghidi itu berjasa sekali. Kemudian siapa lagi itu banyak ulama-ulama yang kemudian pada zamannya Umar bin Abdul Aziz sudah mulai ada titik-titik. Tapi titiknya bukan di atas huruf tapi di belakang huruf. Itu melalui proses sampai sekarang itu berganti-ganti khalifah masa itu. Sampai sekarang ada ba, ta, ta, lebih mudah kita untuk membaca. Coba kalau ada tulisan baitun, bait, ba, ya, ta, nyambung. Keluar. Nggak ada titik tik di bawah, nggak titik dua ianya, nggak ada titik tak. Pokoknya kita membacanya gimana itu? Kotak 3, bulat, nyambung gitu. Ini apa ini bacanya? Huruf apa gitu. Subhanallah, itu perbuatan-perbuatan baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabat itu. Kalau kita harus terang-terang saja, karena yang sering kita dengar bahwa yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi, dilakukan sahabat adalah bid'ah, kan begitu? Jadi titik, fathah, dhamma, harokat, sukun, tasdid, semua itu ada bid'ah semua. Nyata-nyata itu bid'ah. Karena tidak ada zaman Nabi, tidak terjadi zaman sahabat. Lalu bagaimana para ulama yang membuat titik, yang membuat sa, ba, jim, kho, ada titiknya, ya, ada harokat fathah, dhamma, dhammaten. Apakah mereka berdosa? Apakah mereka itu sesat?
Karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Apakah mereka diancam masuk neraka? Karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dosa tidak, Pak. Para ulama yang membuat titik koma itu dosa enggak? Yang membuat titik fathah kasroh dhammah itu bid'ah itu. Nah, makanya kita ini fair saja, harus clear bahwa tidak semua bid'ah itu adalah tersesat dan masuk neraka. Tidak. Makanya harus memahami betul hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan sesat adalah neraka. Imam Nawawi konklusinya, kalau memahami kalimat itu itu adalah amun makhsus, ya. Atau ada yang dikhususkan. Kalimatnya umum, tapi ada yang dituju, yang tertentu. Tidak semua ditabrak. Bid'ah, tapi sesat, semua neraka, semua. Jadi amun makhsus. Kalimat kullu bid'atin dhalalah. Apalagi sudah ditad'if idhofiyah. Kullu dengan lafal bid'ah. Itu tarkib idhofah. Berarti sudah ta'rif, ma'rifat namanya. Ada yang tertentu yang dituju oleh Nabi. Makanya harus mengkaji hadis, mengkaji Quran, harus dari berbagai sisi. Baik dari segi lafalnya, kalimatnya, historisnya, biar kita paham. Sehingga tidak serampangan kita menuding, menjudge seorang, menjustifikasi orang ini sesat kamu, neraka kamu. Tidak boleh kayak gitu. Harus luas cara pandangnya. Makanya saya sudah sering sampaikan, ada kitab namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhuriyati wa Tatbiq. Itu kitab sangat bagus sekali. Bagaimana manhajnya ulama salaf, para salaf di dalam memahami teks-teks Al-Quran dan hadis, Bainan Nadhuriyati wa Tatbiq, antara teori dan aplikasi. Itu bagus sekali, harus dikaji. Ada di rumah kitabnya. Sehingga tidak serampangan, dikit-dikit bid'ah, sesat, bid'ah, kemana-mana bid'ah. Digotong-gotong, hadisnya adalah kullu bid'atin dhalalah kullu finnar. Muter-muter itu baik. Ya semua ditabrak semua. Ya hancur agama ini kita. Orang selain tudang menyesatkan, enggak boleh kayak gitu. Malah tambah pecah belah umat Islam. Al-ittihadu qawi, persatuan itu membawa kekuatan. Makanya jangan sampai pecah belah hanya karena soal itu. Soal furu'iyah. Ya mau yang kunut, yang enggak kunut itu soal biasa ya. Sedekap ya begini, yang begini, yang begini. Yang begini. Udah masalah furu'iyah. Enggak usah dipersoalkan. Yang tahlil enggak tahlil bukan masalah akidah, jangan dipersoalkan. Yang tahlil enggak tahlil udah. Yang terakhir 23, yang 11 enggak ada masalah sama sekali. Ini jangan diperuncing, yang permasalahkan. Itu semua adalah amal-amal soleh semua. Hal-hal kecil yang sepele, yang tidak prinsipil umat Islam ribut itu beda dari zaman Kiwari sampai zaman dulu apa? Zaman Bahla sampai zaman Ayeuna. Sampai Kiwari ya. Itu utak tuh, enggak selesai. Masuk bulan Rabiul Awal ribut. Masalah hukum Maulid Nabi. Masuk bulan Rajab ya gitu, peringatan semua macam-macam. Masuk hari raya, masuk Ramadan, nuzul Quran dibahas, ribut lagi, enggak ada dalilnya nuzul Quran, peringatan anu. Masuk bulan Syawal, ada halal bihalal, ribut lagi. Masuk Desember ada selamat ulang tahun, selamat Natal, ribut lagi. Umat Islam diributkan dengan persoalan itu. Dari dulu, ribut baik. Setiap ada momen-momen pasti muncul lagi persoalan-persoalan. Hal yang tidak prinsipil. Ajak manusia yang masih mabok, masih mendem, masih teler. Itu yang perlu kita angkat, kita bawa, kita dampingi, kita bimbing. Yang belum sujud, ayo kita bawa untuk bersujud. Yang belum ngaji, bisa mengaji. Itu yang penting. Yang masih retak hubungannya disatukan. Kita butuh itu. Bukan ribut berpecah-pecah. Kata Imam Ali itu, la faidata an kathrati adatikum walakin qilla ijtima'i qulubikum. Imam Ali bin Abi Thalib sudah mensinyalir, kalian tuh percuma saja kuantitas tapi kualitasnya nol. Orangnya banyak tapi seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan umat Islam ini. Jadi hal-hal yang sepele tinggalin. Nah, mana tadi? Jadi Imam Malik, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu pokok. Tapi ada tambahan yang lainnya. Kayak macam tadi, Quran dibukukan, oke ya.
diharokati, itu macam perkara-perkara baru semua dalam agama itu. Orang yang melakukan itu berpahala, bukan dosa, walaupun perkara baru. Jadi bid'ah itu ada yang baik enggak? Ada yang baik enggak bid'ah? Ayo tegas, ada yang baik enggak yang namanya bid'ah? Sayyidina Umar mengatakan, ni'amil bid'atu hadhi. Pertama kali itu yang mengatakan bid'ah yang bagus itu ya ini. Waktu beliau membentuk tarawih 20 rakaat, 3-nya witir, yang menjadi imam Ubay bin Ka'ab. Oke? Itu terus dari tarawih jadi 1. Sejak zaman Nabi tidak begitu, Abu Bakar tidak begitu, Sayyidina Sayyidina Umar baru kemudian dikumpulkan jadi 1, 20 rakaat, witirnya 3, imamnya 1. Tadinya di Masjid Nabawi itu berantakan, Pak. Di sana ada Pak RT, makmumnya 2. Di sana ada Pak Haji Syarif, makmumnya 5 gitu. Di sana ada Pak Udin, makmumnya 10. Di sana ada orang sendiri nggak mau bermakmum. Di masjid itu dewek-dewek. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi. Hanya 2 hari Nabi itu terawih itu di masjid. Hanya 2 hari. Seluruh kitab-kitab yang ada, lintas mazhab semua jelas. Hadis Nabi itu jelas tentang terawih. Cuma 2 hari, cuma 2 malam terawih di masjid kanjeng Nabi. Hari ketiga, malam ketiga nggak ke masjid lagi. Karena ngelihat nengok lagi tapi banyak. Wah, nggak keluar kanjeng Nabi. Sahabat tahu karena malam pertama setelah selesai, ada sholat loh malam Ramadan ini. Iya. Rudu. Malam keduanya tambah rame. Kanjeng Nabi nengok. Sholat. Malam kedua sholat. Pas malam ketiganya kanjeng Nabi nengok lagi habis isya tuh. Loh, tambah banyak buah ini makmumnya. Karena dari omongan-omongan. Kanjeng Nabi sholat loh. Banyak sholatnya. Ayo kumpul semua. 8 rakaat. Ayo. Jadi tambah banyak. Kanjeng Nabi nggak keluar. Gak mau. Nah pagi-pagi sahabat bertanya, kanjeng Nabi semalam orang pada kumpul. Iya aku tahu. Kanjeng Nabi aku tahu. Tapi aku khawatir kalau nanti tarawih itu diwajibkan atas kalian. Khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut tarawih itu nanti difardukan, diwajibkan atas kalian. Nanti kalian capek. Kanjeng Nabi kasihan sama kita. Kanjeng Nabi sholat 8, lanjutnya di rumah. Dah 2 hari. Seterusnya enggak. Nah kalau mau pengen seperti Nabi, persis seperti Nabi, tarawihnya itu 8 di masjid sudah 2 hari saja. Nanti 3-nya di rumah. Untuk kanjeng Nabi itu begitu. Nah sekarang di seluruh dunia, Masjidil Haram, ya sebulan full di masjid. Apa itu bukan bid'ah? Kan bid'ah. Kalau mau turun Nabi gitu, 2 hari saja sudah, 2 malam. Terus yang lainnya di rumah. Itu baru persis Nabi. Nah, jadi jangan sedikit bid'ah itu benar. Itu nah. Ubay itu enggak mau sebenarnya. Ubay kamu imam, nanti yang lain suruh jadi makmum untuk kepada kamu. Kanjeng Nabi, ya Umar, ini kan enggak dilakukan oleh kanjeng Nabi, enggak dilakukan oleh Abu Bakar. Gimana ini saya takut. Dan gitu loh. Takut itu kan bid'ah, soalnya tahu ngerti. Tapi Umar mengatakan, ni'amil bid'atu hadhi. Ini bid'ah baik. Itu. Tegas Umar mengatakan begitu. Di berbagai kitab, silakan. Ada kitab khusus mengupas tentang tarawih. Namanya kitab Kashfut Tabarikh. Kitabnya kecil. Mengupas macam-macam riwayat tentang tarawih. Makanya tarawih itu nggak ada batasnya, Pak, terserah. Cuman kalau mau ikut ijma' sahabat, ya ikut 23. Itu ijma' itu. Saat itu Ubay bin Ka'ab jadi imam, semua tidak ada yang protes. Artinya semua sepakat, setuju dan ikut Umar bin Khattab tarawihnya 23 dan terus menerus. Oke, Imam Malik 39. Malik nih 39 di Madinah. Abdul Aziz ada 37, 39. Tarawih itu macam-macam riwayatnya, banyak sekali. Jadi artinya tidak ada tahdid. Yang mau 8 monggo, yang 20 monggo. Yang 36 silakan, yang enggak ya ini yang enggak ini nih. Yang enggak sama sekali tarawih. Nabi katakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahih Muslim muttafaqun alaih. Kata Nabi, barang siapa yang salat malam bulan Ramadan karena Allah, dosa-dosa yang masa lalu diampuni semua oleh Allah. Itu ya tarawih, salat malam. Entah tarawih, entah witir, entah tahajud, yang penting sholat malam di bulan Ramadan, itu bisa menghancurkan dosa-dosa yang masa lalu. Tarawih itu kapan munculnya? Enggak ke zaman sahabat. Enggak ada istilah tarawih.
tarawih itu dimunculkan para ulama namanya tarawih. Kenapa? Sahabat melakukannya 4 istirahat. 4 lagi 2 istirahat. Namanya tarawih, ada istirahatnya. Lah kita melakukannya nggak kayak sahabat, full kum Allahu Akbar, kum Allahu Akbar, kum. Kalau dulu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 salam, istirahat dulu. Istirahat. Bukan ngopi, ngudut, ngobrol, bukan. Catur dulu, bukan yang istirahat dulu. Terus baru naik lagi. Dua. Istirahat dulu. Kita enggak. Tapi enggak masalah udah. Jadi enggak usah dipersoalkan. Hal-hal seperti itu enggak usah dipersoalkan. Oh ribut, be. Usolli ada yang enggak usolli. Masalah itu kan ribut. Haram bid'ah. Usolli fardhul maghribi. Nawaitu. Kalau masalah gitu diributkan. Enggak usah diomongkan, enggak ada dalilnya. Enggak usah diributkan. Kita yang usolli fardhul nawaitu ada landasannya sudah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitunya. Ya udah enggak apa-apa. Yang makmum bismillah, yang imamnya enggak bismillah ngikutnya sah. Yang imamnya bismillah keras, makmumnya enggak biasa baca keras juga sah. Terus apa yang permasalahkan? Kunut, yang imam kunut, makmumnya enggak kunut sah. Imamnya enggak kunut, makmumnya Syafi'i, ya sah juga. Terus apa yang masalah? Enggak ada masalah kan? Wes urusa, utak kusik. Enggak penting. Enggak penting. Oke. Itu Imam Malik. Wa qad intashara madhhabahu fi biladi Ifriqiyah min Misr was Sudan wal Jazair wa Tunis wa Libya wal Maghrib itu Maroko. Wa kana madhhab al-mu'tamad fi ahdi al-Mu'izz bin Badis fi biladil Maghrib wa ma walaha. Madhab Maliki tersebar ke berbagai negara termasuk wilayah Afrika dari Mesir. Mesir itu Afrika loh Pak, Afrika Barat ya, Afrika Arab itu Mesir, Arab Afrika. Yang kulitnya putih-putih. Kalau Afrika ke sana ya Habsyah hitam-hitam. Ya, kalau Mesir itu Arab, itu Afrika termasuknya. Kemudian Jazair, itu Eropa Timur, tanah Tunis, Libya, Maroko, itu semua madhabnya Maliki kebanyakan, walaupun ada madhab lainnya. Ya itu jajahan Prancis di Eropa Timur sampai ke Turki semuanya kebanyakan kesananya Jazair, Libya itu madhabnya Maliki semua. Ustadz Adi Hidayat itu kan lulusan Libya, itu madhabnya Maliki, ngambilnya Maliki. Teman saya Idris Soleh LC itu satu bangku dengan Adi Hidayat, sama-sama di Libya, tapi yang ngambilnya Pak Syafi'i, no problem, tidak masalah. Sekarang udah dari Indonesia dua-duanya, Adi Hidayat ada Indonesia, Idris Soleh ada Indonesia. Sekarang Idris Soleh sedang bangun pesantren, namanya pesantren Madinah Ats-Tsaqafah di Indramayu. Itu teman saya, temannya Ustadz Adi Hidayat itu, sama-sama di Libya sebangku itu. Tapi ngambil ini Syafi'i, ini Maliki, tidak masalah, no problem. Oke. Sampai sekarang di Libya, di Maroko itu Maliki. Maliki dipegang. Pemerintahannya madhabnya Maliki. Wa ashharu man imtaza bitadwinin ada wawunya ini. Bitadwini riwayatil fiqhil Maliki. Abdurrahman bin Qasim, di sini ada wawunya ini. Wa Abdullah bin Wahab. Di antara yang paling berjasa menulis riwayat fikih Maliki adalah Abdurrahman bin Qasim, Abdullah bin Wahab, dan asyharu kutubil fiqhil mu'tamad fil madhab al-mukhtasar li Diyaiddin Khalil bin Ishaq al-Jundi al-masyhur Mukhtasar Sayyidi Khalil wa syuruhatihi katsirah wa huwa al-mu'tamad fi tahrir riwayat wal aqwal wa bainar rajih minha. Ada satu kitab pegangan yang dijadikan pegangan dalam madhab Maliki, yaitu kitab terkenal Al-Mukhtasar namanya, karangannya Imam Diyauddin Khalil bin Ishaq al-Jundi, yang bernama kitab Mukhtasar Sayyidi Khalil terkenalnya. Sama dengan Sahih Bukhari, namanya kitabnya Jami'us Sahih, tapi terkenalnya dengan Sahih Bukhari, gitu ya. Sahih Bukhari, padahal nama kitabnya Jami'us Sahih. Orang mah udah ngerti, jarang. Itu apa? Sahih Bukhari. Kitabnya apa? Namanya Sahih milik Imam Bukhari kan? Sahih milik Imam Bukhari. Jadi namanya Sahih Bukhari. Nama kitabnya aslinya adalah Jami'us Sahih, karya Imam Bukhari. Cuman terkenal Sahih Bukhari, sebutannya gitu ya. Ya, enggak apa-apa, Sahih Bukhari.
Jami'us Sahih nama kitabnya. Wa indama qaruba ajaluhu, ketika dekat dengan ajal, dengan kewafatannya, marada itsnaini wa ishrina yauman, beliau sakit dulu 22 hari. Setelah itu kemudian wafat. Qala al-Waqidi balagha 90 sanah. Beliau berusia 90 tahun wafat. Wa Ibnu Nafi' tuwfiya Malik wa Ibnu Saban wa 80 sanah. Menurut Imam Ibnu Nafi', beliau Imam Malik wafat usia 87 tahun. Wa aqama muftiyan bil Madinah bain adhrim 60 sanah. Beliau menjadi mufti di Madinah selama 60 tahun, ya, 60 tahun jadi mufti di Madinah. Wa kana wasiyatu ayyukafana fi thiyabid bid. Beliau berwasiat ketika kalau mau mati saya tolong dikafani dengan kain putih, dengan baju putih. Nah, jadi putih itu bukan wajib. Kalau ada orang meninggal dikafani dengan kain yang berwarna hijau, sah, ya. Atau orang mati kain kafannya warnanya hitam, monggo. Yang kain namanya batik, silakan, terserah. Afdolnya putih. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib. Kain kafan untuk orang mayit itu tidak wajib putih, tidak wajib putih. Jadi boleh, hijau juga boleh. Nanti kalau bangun di kuburan, pakainya hijau. Makanya kalau mayit-mayit yang kita film-film itu kalau nongol pakainya putih-putih ya. Ya karena dikubur putih. Coba kalau pakainya gambar batik Garuda Pancasila, gurunya. Waduh, mayit pakainya Garuda. Ya, jadi itu sah-sah saja dengan batik dengan kain yang, tapi afdolnya adalah yang putih. Kayak umroh. Umroh itu baju ihram tidak wajib itu putih, tidak wajib. Mau pakai umrohnya pakai macam-macam silakan. Afdolnya putih. Jadi dalam ibadah itu kita ambil mana yang afdol, mana yang utama, kayak gitu loh Pak. Karena dalam ibadah, jadi mentang-mentang tidak atau tidak wajib, akhirnya berangkat haji pakai ihram pakainya pakai batik Pekalongan, ya macam-macam baik. Ya, mentang-mentang sah-sah. Ini tapi kan aduh hancur-hancuran ini mah. Itu bisa ganggu yang lain. Orang lagi pada zikir muter-muter, ini orang pakai batik kok. Jadi ya. Wa yusalla alaihi biwadhi'il janaiz, dan beliau itu pengen disolati di tempat jenazah, di samping-samping jenazah. Terus fanufidat wasiyatuhu, diluluskanlah wasiatnya, wa dufila bil Baqi', kemudian dikubur di Baqi' bil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Baqi' ya di sebelahan dengan belakang Masjid Nabawi. Itu Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i. Huwa, siapa Imam Syafi'i? Imamul a'immah, imamnya para imam, faqihus sunnatil akbar, ahli fikihnya, ya. Ahli fikih, ahli sunnah yang besar. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik nih. Ya, murid Imam Malik. Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd bin Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf, jaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Abdi Manaf iltaqa Syafi'i bin nasabi ma ibni ammihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan Imam Syafi'i itu kesananya sama, yaitu ketemu pada kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi. Ya, di sini ada bin Utsman bin Syafi'. Nah, Syafi'i ini jadikan Imam Syafi'i dari kakeknya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Kakek yang ketiganya Imam Syafi'i namanya Syafi', maka beliau sering terkenal dengan masyhur Imam Syafi'i, ngambil kakek yang ketiganya. Nah, kemudian Syafi'i ini bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Di Abdi Manaf inilah Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Manaf. Seorang penyair mengatakan begini, فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نذيرا في قريش مجتهد مطبقا بعلمه اتباقا مطابقا للوارد اتفاقا مجددا في عصره للملة وبعده أصحابه الأجلة. Ini kitab
nazamnya Imam Al-Imriti yang disebut dengan Nihayatut Tadrib, nazam Ghayatut Taqrib. Fahuwa ibnu Ammil Mustafa. Imam Syafi'i itu adalah anak pamannya Kanjeng Nabi. Misalnya bertemu dengan Abdi Manaf. Walam najid lahu nadhiran fi Quraisyin mujtahid. Tidak satu pun ditemukan seorang mujtahid dari suku Quraisy yang sehandal Imam Syafi'i. Semua madhab enggak ada yang dari Quraisy semuanya. Hanya Imam Syafi'i dari Quraisy. Dan ulama tidak ada yang lebih hebat, lebih alim daripada Imam Syafi'i. Mutabbiqan bi ilmihi ittibaqa mutabiqan lil warid ittifaqa. Beliau mencoba menerapkan pengetahuan tentang tesisnya, kemudian menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid, mujaddidan fi asrih. Beliau seorang pembaharu agama di masanya. Lil millah wa ba'du ashabu ajillah. Dan setelahnya itu adalah para ashab Syafi'i. Saya sudah pernah menulis, para mujaddid setiap 100 tahun akan ada, Pak. Allah akan menurunkan setiap 100 tahun, di ujung 100 tahun, seorang ulama sebagai mujaddidnya. Mujaddid pembaharu agama, mujaddiduddin. Dan ya, Imam Syafi'i termasuk mujaddid. Oke. Sebelumnya ada Umar bin Abdul Aziz. Terus saja nanti akan setiap 100 tahun akan muncul satu orang yang paling alim, paling hebat. Setiap 100 tahun munculkan ulama yang paling hebat. Itu ada. Imam Syafi'i termasuk di antara 100 tahun itu yang menjadi mujaddid. Oke, mujaddid. Terakhir adalah yang masih catatan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah adalah Imam Suyuti dari Mesir, Al-Asyut, Mesir ya, Imam Suyuti yang punya karangan Ad-Durrul Manthur, Tarikhul Khulafa, Tafsir Jalalain, kemudian Tafsirul Manthur ya, kemudian wah banyak sekali At-Tibbun Nabi, kemudian wah macam-macam karangannya beliau. Imam Suyuti itu di Mesir ya, mujaddid terakhir yang belum tergantikan sampai hari ini karena belum ada ulama yang sekali beliau, namanya Imam Suyuti. Wulida fi Ghazzah. Imam Syafi'i lahir di Ghazzah. Mana Ghazzah? Ghazzah itu mana? Palestina, Gaza. Orang kita Gaza. Ghazzah, Palestina. Angbara usur Islam hadaratan wa fikran wa thaqafatan wa ilman, bukan. Tahun 150 Hijriah, wulidat di Ghazzah Palestina am 150 Hijriah. Wa huwa amu wafatil Imamil A'zam Abi Hanifah An-Nu'man. Wafatnya tahun 150 Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Wa ba'da sanataini, setelah beliau umur 2 tahun, mimiladihi mata abuhu fi Ghazzah. Idris, bapaknya namanya Idris ya, meninggal pada usia 2 tahun Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i masih 2 tahun ditinggal bapak. Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin Idris. Idris ini meninggal, Kiai Idris ini meninggal pada usia Imam Syafi'inya 2 tahun. Fahamalat su ummuhu ila Makkah mautina abaih. Kemudian ibunya menggendong, mengemban, memangku anaknya, dibawa dari Palestina ke Mekah. 1460 km. Sekitar gituan lah. Enggak pernah ngitung saya. 1460,8 km lah sekitar antara Masjid Palestina sama Mekah. Nah, 460 kilometeran. Itu jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina ke Mekah. Itu Imam Syafi'i digendong sama emaknya, umur 2 tahun, meninggalkan Palestina menuju Mekah. Karena asal usulnya Idris itu kan dari Mekah, ya. Mekah Nabi kan dari Mekah. Maka dibawa ke sana, masih banyak sedulur-sedulurnya, saudara dari bapaknya. Akhirnya dibawalah ke Mekah, umur 2 tahun. Masya Allah, Imam Syafi'i digendong, panas, terik, sambil jalan kaki. Ketemu ada kafilah-kafilah dagang, ngikut. Mau kemana nih? Oh, mau ke sana. Ikut dulu. Ya, monggo-monggo. Nanti para pedagang kafilah berhenti, mereka buka lapak, buka dagangan. Akhirnya ibunya gendong Imam Syafi'i kecil, berangkat jalan kaki lagi terus ya. Ketemu sama orang, ikut numpang sampai ke Mekah. Sengsaranya Pak, seorang ibu. Ibu punya anak satu namanya Imam Syafi'i. Coba menjadi ulama besar, Masya Allah. Itu berkah seorang ibu pendidik utama. Kita ada bapak, ada ibu gitu. Ini anak kita masih punya istri. Tapi bagaimana kita bisa membangun, mendidik anak sampai sukses gitu. Imam Syafi'i itu digembleng sama dididik sama seorang ibu, enggak ada tanpa ayah, tapi bisa menjadi ulama besar luar biasa. Itu hebatnya seorang ibu.
doanya, didikannya, dirawat, masya Allah, didoakannya. Salah satunya rialah untuk menjadikan anak soleh. Di antaranya adalah dengan mempuasani hari kelahirannya. Itu Nyai Afifah Kempek, Kiai Aqil Siraj punya anak 5. Ya. Ibunya Ja'far Aqil, Said Aqil, Mustafa Aqil, Aksin Syifa Aqil, kemudian Amrun Aqil, Ni'am Aqil. 5. Laki-laki 5, Kiai Aqil. Punya anak 5 laki-laki, jadi orang semua. Alim semua. Nah, ibu saya pernah tanya kepadanya Afifah, istrinya Kiai Aqil, gimana kiatnya? Di antara cara adalah memuasai hari lahir anaknya ketika mereka lagi pesantren, lagi mondok, lagi belajar. Tadi diputer tuh anaknya semua hari apa dipuasai gitu. Malamnya didoakan, ditahajudi, didoakan anak-anaknya, siangnya dipuasai. Anaknya pada belajar, sukses sekali. Lah kita, Masya Allah, pengen anak pintar solehah tapi orang tuanya tara turu bae, ngorok bae, jarang mendoakan anak-anak kita. Ya Allah Gusti. Oke. Kemudian Imam Syafi'i di bawah ibunya, fana sya'abi yatiman, beliau berkembang dalam keadaan yatim. Wa hifdzul Quran fi sabahu. Imam Syafi'i kemudian mulai belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dari sejak kecil. Itu hafal pada usia 7 tahun. Hafal Quran 30 juz, umurnya berapa? 7 tahun. Siapa guru pertama Imam Syafi'i? Guru Qurannya namanya Syekh Ismail bin Konstantin. Siapa Pak? Nama guru Imam Syafi'i di Quran di Mekah, yaitu guru Quran nih. Guru pertamanya namanya Al-Imam Ismail bin Konstantin atau dari Konstantinopel. Coba 7 tahun hafal Quran. Kalau fikihnya pada Imam Muslim Az-Zanji, muridnya Atha bin Rabah, muridnya Tawus, muridnya Mujahid bin Jabir, seorang tabi'in, 3 orang tabi'in. Loh, Imam Syafi'i itu gurunya dekat juga. Muslim Az-Zanji dari Tawus, kemudian siapa tadi Sa'id Jabir, kemudian siapa tadi gurunya kepada Ibnu Abbas. Udah, hanya berapa 4 orang guru Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas dari Nabi, kan ilmunya kan gitu, sanad gurunya. Jadi kita ikut mazhab itu, ikut salaf, ikut Kanjeng Nabi yang dekat ke guru-gurunya. Jadi sing kuat, sing kenceng gojeni mazhab agar kita tidak keluar dalam memahami agama. Karena mereka lebih paham tentang kita, tentang agama daripada kita. Gitu. Terus Imam Syafi'i umur 7 tahun, 15 tahun diangkat oleh Muslim Az-Zanji sebagai mufti di Mekah. Belum di Madinah itu, di Mekah sudah diizinkan berfatwa, berarti sudah alim. 15 tahun sudah alim, hafal Quran 7 tahun, kitab-kitabnya sudah, pengetahuan agamanya sudah hebat. Pada usia 15 tahun diberikan license untuk berfatwa di Mekah. Belum ke Madinah, belum itu. Masih di Mekah, belum belajar ke Imam Malik, belum. Masih di Mekah, sudah jadi mufti, 15 tahun. 15 tahun kita di mana waktu itu? Main bola baik. Insya Allah, Gusti Pangeran Siji. Memang itulah ulama salaf kita. Ibunya Pak, doanya kenceng banget ibunya tuh. Didik anak, ngaji nak sama Imam Ismail bin Konstantin. Ngaji Quran, ngaji Iqra, cepat. Masih kecil, 2 tahun, 3 tahun masukkan. 7 tahun, berarti hanya rentang berapa itu? Belum dari Iqra. A, ba, ta, bi, bu, matamu, kakimu. Terus. Dari mulai Iqra sampai hafal Quran 7 tahun. Ya masih kecil ya gampang kan? Masih cerdas. Ya, udah tua baru belajar Iqra. Nggak susah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu masih ada ngalamin, keluarnya ngak lagi. Mulutnya udah kaku. Insyaallah. Tapi kalau ada yang masih mau belajar itu sudah sangat luar biasa. Jadi, kalau masih mau belajar udah tua juga Masya Allah luar biasa itu. Udah ya, udah bisa ya? Hah? 2 menit mah ya udah. Udah kita sudahi dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.